Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Why Bad Things Happen, atau kenapa hal-hal yang buruk, ujian atau pencobaan terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Saya teringat seorang bernama Nabil Qureshi yang luar biasa, seorang apologet yang bertobat. Jadi dia lahir dari keluarga Muslim, dia orang Pakistan, dia lahir di Amerika, dia dididik dari kecil sama orang tuanya untuk tidak percaya kepada kepercayaan orang kulit putih atau dia sebut Kristen. Karena orang kulit putih itu dilihat tidak bermoral dan seterusnya, dan disamakan semua orang kulit putih itu digeneralisasi adalah kulit putih itu adalah Kristen. Jadi Nabil tumbuh dengan satu kebencian kepada orang-orang Kristen, bahkan dia selalu mempertanyakan. Nah, karena dia senang berdebat sama orang Kristen, dia mempelajari Alkitab. Nah, tapi karena dia mempelajari Alkitab, banyak hal-hal yang menarik yang dia temukan, dan bersyukur dia punya teman di kampusnya yang mau menuntun dia dalam pemahaman-pemahaman Alkitab yang dia nggak bisa ngerti. Makanya dia akhirnya bertemu dengan Tuhan, dan dia nulis buku yang sangat terkenal, Seeking Allah, Finding Jesus. Dalam perjalanannya mencari Tuhan, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan itu, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kisah hidupnya tuh tidak berakhir dalam tanda kutip ya, secara manusia terlihat buruk. Mungkin kalau dari sisi orang-orang yang agama dia sebelumnya akan melihat, oh dia kena azab gitu ya, dia meninggalkan agama yang murtad, dia malah dapat sakit. Tapi kita melihat ini menjadi satu hal yang biasa aja sebenarnya. Ketika dia bertobat, ketika dia jadi orang yang membela iman Kristen di banyak perbincangan, topik, buku, forum-forum antar agama, di mana dia menjadi apologet yang handal, nulis buku yang terkenal, bisa jadi berkat buat banyak orang, tapi kok malah dikasih sama Tuhan tuh umur pendek. Jadi dia di umur 34-35 tahun tuh sakit dan akhirnya meninggal. Anaknya masih kecil lagi. Dan ini ada foto di mana dia sudah seminggu sebelum dia meninggal, dia minta didoakan sama orang-orang yang mengenal dia. Dia di syuting, masuk ke TV nasional di Amerika, TV-TV Kristen, mau mewartakan. Dan dia di doanya masih bilang, saya percaya Yesus tuh sanggup menyembuhkan, sanggup mengadakan mujizat. Tapi menarik, di akhir doanya dia bilang, tapi kalau tidak ada mujizat, saya percaya itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang, atau kita juga sering bergumul, kenapa sih bad things itu masih terjadi ke orang-orang yang baik, bahkan ke orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, sudah hidup melayani Tuhan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan mungkin di dalam segala hal, tapi tetap ada hal-hal buruk terjadi. Nah, hari ini saya mau bacakan dua firman Tuhan yang dapat menguatkan saya dan kita semua ketika hal-hal buruk atau ujian atau pencobaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pencobaan itu pencobaan yang tidak akan melebihi kekuatan, dan setiap pencobaan akan diberikan jalan keluar. Yang kedua, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau yang tadi dikatakan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan, di ayat ini dikatakan bahwa segala hal, baik itu hal yang baik, hal yang buruk, atau apapun, itu akan mendatangkan kebaikan.
Tapi ada tapinya, bagi mereka yang mengasihi Dia dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kita akan melihat, menyimpulkan, berarti bad things atau pencobaan atau ujian itu yang pertama tidak akan melebihi kekuatan. Jadi Tuhan itu sangat baik sehingga Tuhan itu menjaga kita walaupun kita pikir ini pencobaannya sudah melebihi kekuatan, sudah terlalu over. Tetapi kalau kita baca ayat ini, kita akan kembali di dalam pemikiran kita, di dalam iman kita, disadarkan bahwa pencobaan ini tuh sudah diukur sama Tuhan, bahwa ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita lihat bahwa Ayub ketika dicobain sama iblis, itu Tuhan kasih batas. Dan kita pun percaya kitab Ayub itu menggambarkan suatu gambaran yang sangat baik bahwa hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik itu tidak berasal dari Tuhan. Jadi semua hal-hal yang buruk, tidak baik itu berasal dari si jahat. Tetapi lihat di dalam kitab Ayub, di mana ada percakapan antara iblis dengan Tuhan, di sana menggambarkan bahwa Tuhan membatasi kejadian buruk yang ingin dites sama iblis kepada Ayub. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan yakin bahwa Ayub itu sangat beriman, dan bukan dia beriman karena berkat, karena kekayaan yang Tuhan berikan, tapi tanpa itu pun Ayub tidak akan meninggalkan imannya. Dan itu terbukti di akhir kitab. Ayub tetap bertahan, setia, bahkan menghadapi, kalau zaman sekarang kita bisa sebut netizen kali ya, yang wah terus menjelek-jelekan dia, padahal itu netizen itu adalah teman-teman dekat dia, tetapi dia bisa keluar sebagai pemenang gitu. Dan akhirnya dikembalikan sama Tuhan 2 kali lipat. Hari-hari ini mungkin pencobaan kita beda-beda, proses hidup kita hari ini yang sedang kita alamin berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi kita melihat kembali gitu di dalam ayat 1 Korintus 10:13 ini bahwa tidak akan pencobaan itu melebihi kekuatan kita dan selalu Tuhan berikan jalan keluarnya. Nah, yang kedua, pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan, mau hal baik atau hal buruk. Dan ini istilahnya kita waktu mengalami itu mungkin gak ngerti. Tetapi ketika kita tetap beriman, percaya pada Tuhan, di kemudian hari, atau kita bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan ajar aku mengerti kenapa kejadian ini terjadi dalam hidupku. Karena ketika kita flashback gitu ya, mungkin ke 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita bisa ingat-ingat kejadian apa sih yang jelek terjadi di hidup kita 5-10 tahun lalu. Dan kita lihat kondisi kita hari ini di tahun 2023 seperti apa. Ketika kita melihat, oh berarti hal-hal buruk 5-10 tahun lalu itu membawa kita ke kondisi hari ini, ke kondisi sekarang. Nah, saya teringat satu kejadian yang sebenarnya sepele, tapi itu menarik karena saya melihat bahwa Tuhan itu menjaga kehidupan saya. Nah, singkatnya gini, saya waktu itu lagi naik motor ya, mau ketemu sama klien, lagi buru-buru. Jadi naik motor itu istilahnya pengen cepet sampai karena ada janji temu. Nah, tetapi di perjalanan itu tiba-tiba ya, handphone tuh bergetar gitu, di jaket bergetar dan terus-terusan. Jadi saya pikir ini ada telepon yang penting gitu ya. Lalu akhirnya karena saya lagi naik motor, nggak mungkin saya ngangkat telepon gitu ya, karena saya nggak pakai apa ya, alat yang bisa ngangkat telepon sambil nyetir motor. Akhirnya saya pinggirkan motor kan, ke pinggir, ke pinggir agar bisa angkat telepon. Saya pikir mungkin itu klien saya apa udah sampai di tempat atau telepon penting lainnya karena bergetar terus-menerus. Nah, akhirnya diangkat teleponnya sama saya. Nah, pas saya angkat, ini yang bikin kesel gitu. Ternyata teleponnya itu adalah telemarketing yang nawarin, saya lupa lah nawarin apa, biasanya mungkin kartu kredit, pinjaman bank dan sebagainya. Tapi teleponnya terus-terusan gitu. Nah, ini kurang ajarnya telemarketing gitu. Dan saya berpikir, aduh, saya lagi buru-buru, saya lagi apa namanya, lagi kejar waktu, mau ketemu orang.
Dan saya di situ jujur kesel gitu, kesel, langsung saya matiin, saya masukin lagi handphone dan saya gas lagi gitu ya. Dan pas saya lihat itu lampu perempatan ya, lampu stopan, traffic lightnya itu lagi hijau. Jadi biasanya kan eh, pengen dapat hijaunya gitu ya. Nah, lalu saya gas, ternyata ketika saya udah ngebut, itu hijaunya tuh nggak dapet, Bapak Ibu. Wah, kebayangkan mungkin kalau itu adalah salah satu stopan yang simpangnya banyak di Bandung dan lama banget. Mungkin kalau di Jakarta, Bapak Ibu lebih sering temukan dan lebih lama mungkin ya. Tapi itu di Bandung salah satu yang terlama dan saya, aduh, kena stopan di sini tuh pasti lama banget. Jadi eh, akhirnya di situ saya kesel lagi gitu. Aduh, kena lampu merah. Mau nerobos udah nggak bisa gitu, udah nggak dapet. Akhirnya berhenti. Nah, tapi beberapa detik setelah saya berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada bunyi decitan ban, boom gitu. Wah, bunyinya kenceng banget. Pas saya lihat ada apa ya? Ternyata ada truk yang terguling karena truknya itu nabrak angkot yang nerobos lampu merah. Jadi angkotnya nerobos lampu merah, truknya nggak bisa ngerem, akhirnya mereka tabrakan. Nah, di tabrakan itu yang mengerikan adalah ada beberapa motor yang ikut terlibat tabrakan truk dan angkot itu. Dan di situ saya ngelihat, waduh, kasihan nih, bahaya banget. Tapi di situ saya langsung mikir, kalau saya nggak diganggu sama telepon si telemarketing tadi yang bikin saya ke pinggir jalan, itu saya dapat tuh lampu hijaunya. Tapi ada kemungkinan saya terlibat accident antara truk dan angkot tersebut atau angkutan umum itu. Dan itu saya mikir, oh ternyata dari hal-hal kecil yang mungkin kita mikir ya, sekarang tuh banyak hal yang menghambat langkah kita atau sedikit menghentikan kecepatan dari tujuan kita mencapai sebuah visi atau panggilan hidup dari Tuhan. Tapi kita lihat biasanya hambatan-hambatan itu atau hal-hal kecil yang terjadi yang tidak melancarkan apa yang kita mau, mungkin itu memang dirancangkan Tuhan agar kita tuh selamat. Jadi dari cerita itu saya selalu ingat sampai hari ini kalau ada penundaan, hambatan, mungkin tiba-tiba diizinkan ketinggalan apa, itu adalah hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi agar kita tuh diselamatkan dari kejadian buruk atau kecelakaan yang lebih parah. Banyak ceritakan, ada orang yang tidak jadi naik pesawat karena kena macet, tahunya pesawatnya jatuh, dan lain sebagainya. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sesimpel apapun, percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, tetapi di sini ada jikanya yang harus kita ingat. Jika hidup kita percaya dan sesuai dengan rencana Tuhan. Jika hidup kita tidak percaya dan sesuai dengan rencana Tuhan, artinya mungkin kita hidupnya tidak memenuhi panggilan hidup yang Tuhan berikan, hidupnya malas-malesan, tidak produktif, mungkin juga malah kerjanya itu pakai cara-cara dunia ya, nipu orang, mematikan usaha orang, bikin orang lain rugi dan sebagainya. Dan ketika kita kena masalah hukum atau masalah yang terjadi, yaitu bukan karena Tuhan ingin mendatangkan kebaikan, tapi itu karena kesalahan kita. Tetapi jika saya dan Bapak Ibu hidup sesuai dengan rencana Tuhan, tetapi masih ada hal buruk yang terjadi, percayalah bahwa hal-hal tersebut akan mendatangkan kebaikan. Hal buruk terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengangkatmu lebih tinggi. Jadi hal buruk tidak akan menghancurkan kita, tetapi ketika kita hidup takut akan Tuhan, hal buruk itu akan mengangkat kita lebih tinggi, bahkan bisa saja membelokkan rencana awal kita menjadi rencana yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Percayalah, Anda sanggup untuk menghadapi berbagai macam pergumulan yang diizinkan Tuhan hari ini. Dan saya berdoa setiap kita di proses apapun hari ini, mau mulai kehidupan, mungkin ada yang hari ini, aduh saya mau ketemu hal yang harus dihadapin, hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin yang juga kita pikir males menghadapinya. Mari kita dengan rasa syukur pagi hari ini, tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita, tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tahu Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Mari hadapin setiap cobaan pergumulan dengan rasa syukur ini, dan saya yakin kita pasti bisa melewatinya.
Tuhan Yesus memberkati.